Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada pagi hari ini saya mendapat tugas menjelaskan mengenai posisi puasa di dalam pandangan hidup Islam. Saya baru menulis sebuah buku yang di dalamnya terdapat pembahasan sederhana mengenai Islam, iman, ihsan, syariah, akidah, akhlak, ilmu, iman, dan amal. Ini adalah tiga trilogi di dalam berislam. Tiga hal ini saya cocokkan dengan definisi pandangan hidup. Ternyata ada kesamaannya. Pandangan hidup itu adalah pikiran, perasaan atau keyakinan dan perbuatan. Di tiga hal ini adalah apa yang disebut dengan world view. Apa yang diperbuat oleh seseorang adalah apa yang diyakini. Keyakinan itu bisa saja berasal dari pengetahuan, bisa juga berasal dari pengalaman. Maka keyakinan itu asasnya adalah ilmu. Di dalam Islam, syariah adalah ilmu pengetahuan. Anda tidak akan mungkin melaksanakan sholat tanpa ilmu. Dan sholat itu adalah sebuah ritual yang apabila kita fahami secara detail, dia akan menjadi ilmu yang luar biasa. Akhir-akhir ini, bahkan pada abad ini, orang-orang non-muslim mencari ritual-ritual yang bisa membawa mereka kepada kebahagiaan. Di Amerika ada agama yang namanya New Wave. Di India yang namanya yoga itu adalah sebuah senam yang untuk menenangkan batin. Di Indonesia ada training khusus untuk ketenangan batin yang disebut dengan ESQ. Ya, ESQ itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan untuk menenangkan batin kita. Ini sebenarnya upaya-upaya bagi muslim yang tidak ada gunanya kecuali apabila dia memahami ritual Islam ini secara tepat. Kalau kita lihat sekarang, syariah ini ujung-ujungnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Syahadat itu mukaffirat lidzunub qabla syahadah. Di orang kafir sekafir-kafirnya apapun, kalau dia dua syahadat, kekufurannya itu tidak dihisap lagi. Orang berpuasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Orang berzakat, ya, orang berzakat itu ujungnya adalah tazkiyatul mal, hartanya menjadi bersih. Orang yang naik haji ujung-ujungnya adalah mendapatkan al-birru al-kasir, atau yang disebut dengan haji mabrur. Tapi pada hakikatnya semua yang
ada di dalam syariat ini adalah tazkiyah. Hakikatnya adalah tazkiyah, mensucikan. Salat itu mensucikan jiwa dengan menghapus dosa-dosa, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah mukaffirat lisayyi'at. Menghapus dosa itu sebenarnya adalah sebuah upaya bagaimana kita melakukan imunitas tubuh. Orang yang bersih dari dosa, ya, dia akan selalu merasa bahwa sesuatu yang akan mengotori jiwanya itu adalah bertentangan dengan jiwanya, karena jiwanya bersih. Saya selalu memberi contoh, orang yang sudah berpakaian bersih, pakai sepatu, pakai dasi, pakai jas, mungkin nggak dia turun ke sawah? Kotor sedikit aja karena lumpur ataupun kotoran-kotoran yang tidak kotor sebenarnya, tidak najis, dia akan menghindar. Orang yang sudah seperti itu namanya dia bersih secara fisik. Kita kiaskan sekarang bagaimana dia seandainya kebersihan itu adalah kebersihan jiwanya. Orang yang jiwanya bersih, tidak mungkin dia akan bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Sudah naluri manusia seperti itu. Maka sholat 5 waktu itu adalah upaya yang terus menerus, karena manusia ini mahalul khata' wan nisyan fi kulli yaum fi kulli daqiqah. Ya. Ada dosa yang kita lakukan, ada dosa yang tidak kita lakukan. Apa contohnya? Kita tidak tersenyum kepada sahabat kita sudah melakukan dosa. Kita tidak bersilaturahmi dengan orang tua kita dengan cara apapun, kita sudah berdosa. Itu sogoir setiap hari kita lalui. Kalau sogoir itu tidak kita hapuskan dengan sholawatul khams, dia akan menumpuk menjadi kabair. Orang yang selalu melakukan dosa, orang yang melakukan dosa sekali, hatinya akan mendapatkan titik hitam. Anda bayangkan di dalam sehari semalam, apa yang Anda lakukan secara sadar dan tidak sadar adalah akumulasi dari sekian dosa sogoir. Apabila Anda lengah dengan sogoir itu, dia akan menutup hati. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Tuhan. Hidayah itu banyak mananya. Hidayah bisa menjadi kemudahan, hidayah bisa menjadi inspirasi, hidayah bisa menjadi petunjuk. Orang yang sudah berbuat kebaikan, oleh Allah akan diberi petunjuk kebaikan selanjutnya. Nah, bayangkan kalau orang selalu menjalankan maksiat, dia akan diberi petunjuk untuk berbuat maksiat selanjutnya. Nah, ini logika ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Orang yang minum, ya, orang yang suka minum, dia dekat dengan berzina. Orang yang dekat dengan berzina, dia dekat dengan pencurian, dan seterusnya. Ini adalah sebuah kausalitas. Kalau saya katakan ini adalah ayat nafsi, ya, ayat-ayat dalam diri kita yang di dalamnya ada sebab akibat. Waman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasannu yasiru. Ini kausalitas. Kalau Anda melakukan ini maka akan terjadi ini. Waman bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Banyak ayat-ayat yang apabila kita sebutkan di sini akan banyak sekali. Puasa, ya, ini berbicara sholat saja kita bisa satu seminar sebenarnya. Sholat itu ada darajat, ya. Ada darajatut tujar. Jadi
pedagang itu berhitung mengenai untung rugi. Tadi kalau kita bicara mukaffirat lisayyi'at, itu memang tingkatan orang awam. Dosa saya berapa, saya hapuskan berapa. Itu ibadatul tujar. Makanya sholat saja, ya, ini sebenarnya ada makomatnya. Ada yang sholat yang hasilnya itu justru mu'aqab, diikop oleh Tuhan. Bagaimana sholat ini? Saya pernah baca hadis, lupa matannya. Nanti di hari akhir sholat Anda itu akan berbentuk macam-macam. Ada yang berbentuk kain putih yang akan menjadi selendang Anda di hari akhir. Ada yang menjadi pakaian kotor, sangat kotor, dan pakaian kotor itu dilimparkan kepada diri Anda. Inilah sholat yang Anda miliki selama hidup. Ini adalah alladzina an sholatihim sahun. Dia lupa tentang apa yang dia lakukan di dalam sholat. Ini tingkat pertama. Tingkat yang kedua adalah muhasab, dihisab oleh Allah. Ya, tadi dengan hitungan, kalau dia berdosa kemudian dia sholat, ya, dia terhapus dosanya. Dia berdosa lagi, sholat, hapus lagi dosanya. Yang kedua adalah musab. Musab itu adalah mendapatkan sawab. Ya, artinya lahu ajrun. Ya, man shalla fardan falahu ajrun wahid. Itu adalah ajar. Yang ketiga ini lebih lumayan, dia mukaffar lisayyi'at. Seperti dalam hadis, sholatnya menghapus dosa-dosanya. Jadi ada sholat yang tidak menghapus dosa. Ya. Seperti apa? Ya, kalau Anda dalam sholat itu tidak khusyuk 100%, dosa yang dihapus juga tidak 100%. Yang tingkat selanjutnya adalah muqarrab, sholat yang betul-betul taqarrub kepada Allah, tidak ada penghalang antara hamba dan Allah, dan itu adalah tingkatannya aulia. Ya, tingkatannya aulia. Orang yang seperti ini dia merasa bahwa dirinya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Ini muqarrab. Inilah kelasnya orang-orang al-muslimun fi maqamil muslimin muhsinin. Jadi tingkatan yang tinggi. Setelah sholat adalah puasa. Puasa itu juga ada maqamatnya, ada shaumul khas, ada shaumul khawasul khawas. Ya. Shaumul khas adalah orang-orang yang betul-betul menjaga dirinya dari makan dan minum, dan menjaga dirinya dari dosa lisan, dosa perbuatan, dan lain-lain. Puasanya khawasul khawas adalah puasanya jiwa. Bukan hanya sekedar tubuh yang dijaga dari perbuatan maksiat, tetapi jiwanya betul-betul diarahkan untuk menahan dari berpikiran negatif, dari merasa yang negatif, dari sesuatu yang bersifat an-nafsul hayawaniyah. Oleh sebab itu puasa ini berakhir dengan la'allakum tattaqun. Saya akan fokus kepada makna takwa di sini. Banyak kata-kata takwa yang diucapkan. Dia begitu murah dan begitu mudah. Saya ingat di zaman Pak B.J. Habibie dulu ada jargon iptek dan imtak. Ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa. Jadi itu selalu diucapkan di mana-mana. Tetapi bagaimana menyatukan teknologi dengan
ketakwaan. Belum ada pembicaraan di situ. Nah, takwa ini sebenarnya adalah tingkatan sesudah Islam dan sesudah iman. Jadi orang yang sekedar menjalankan Islam dengan formalitas untuk menggugurkan kewajiban itu belum bertakwa itu. Takwa dalam pengertian ini banyak. Pertama maknanya adalah takut. Ya, kalau fattaqullah atau fa iyaya fattakun, maka takutlah kepada saya. Yang kedua adalah tunduk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, berarti kamu tunduklah kepada Allah dengan setunduk-tunduknya. Ya. Ketundukan ini tidak terbatas ya. Ketundukan manusia kepada Allah ini implikasinya banyak. Tunduk dengan hukum-hukum syariahnya, tunduk dengan hukum-hukum kauniyahnya, tunduk dengan hukum-hukum nafsiyah. Bertakwa juga membersihkan diri dari dosa. Man yuti'illahi wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqihi faulaika humul faizun. Berarti di sini barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah. Nah, di sini wa yakhshallahu wa yattaqihi. Dua-duanya ini mirip, pengertiannya sama. Yattaqihi itu artinya membersihkan hati dari segala dosa. Nah, karena takwa dengan khosyah ini mempunyai kemiripan. Ada lagi bertakwa dalam pengertian ulama yang lain. Bertakwa juga berarti beriman. Karena beriman dengan bertakwa ini selalu disebutkan bersamaan. Yang kedua adalah bertaubat. Jadi kata ayat yang berbunyi laukana ahlal qura amanu wattaqau, di situ artinya bertaubat. Ya. Laukana ahla hadzal bilad amanu wattaqau la anzalna barakatun minas sama. Jadi sebelumnya itu buruk, kemudian dia bertobat, beriman dan bertobat kepada Allah. Dalam surat An-Nahl 52 disebutkan takwa itu adalah taat, seperti tadi di awal saya sebutkan. Afa ghairallahi tattaqun. Tidak mungkin kita berpikir bahwa kita bertakwa kepada selain Allah. Ya. Yang dimaksud di sini adalah apakah kepada selain Allah Anda bertakwa, Anda bertaat atau menjalankan ketaatan. Di dalam Al-Baqarah 189, takwa diartikan sebagai meninggalkan kemaksiatan. Wa atul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Wattaqullah itu maknanya adalah tinggalkanlah kemaksiatan sehingga kamu akan beruntung. Yang lain lagi, takwa artinya adalah ikhlas. Bertakwa adalah artinya ikhlas, seperti di dalam surah Al-Hajj 32. Tetapi para ulama mencoba mempersamakan istilah takwa ini. An-Nisaburi misalnya, dia membuat 5 terminologi yang sama dengan takwa. Pertama adalah al-khosyah, jadi takut kepada Allah. Ya. Kita takut kepada Allah itu pada saat yang sama adalah mencintai Allah. Ini hal yang tidak mudah difahami oleh orang yang hanya mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa cinta.
Orang yang takut kepada suaminya itu juga mencintai suaminya kan? Jadi orang yang taat itu, Anda taat kepada orang tua, Anda takut kepada orang tua, sama juga Anda juga mencintai orang tua. Jadi bahasa ini bisa difahami oleh manusia. Kalau kita mendefinisikan takwa dengan khosyah, khosyah di sini adalah dalam pengertian hub. Ya. Yang kedua, at-taqwa wal iman. Nah, seperti dalam surat Al-Fatah 26. Nah, jadi sama halnya dengan beriman dan beramal soleh. Kata iman itu sendiri sudah merupakan al-iqrar bil lisan wal inqiyad fil qalb wal amal bil jawarih. Sebenarnya dalam iman ada amal di dalamnya. Tetapi kan di dalam Quran selalu diperintahkan dengan terpisah-pisah. Ya. Aminu wa amilus solihat. Aminu wa amilus solihat di berbagai tempat. Berarti ya, orang yang beriman dan kemudian betul-betul beriman dan imannya itu menjadi amal, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga adalah taubah. Takwa berarti adalah bertaubat. Seperti saya sebutkan, laukana ahlul qura amanu wattaqau. Bertobat kepada Allah. Yang keempat adalah al-ikhlasu fil amal. Karena ini seperti saya sebutkan dalam pendahuluan tadi, al-Islam yastamilu al-ilmu wal iman wal amal. Wa fil amal huwal ikhlas. Jadi al-ikhlasu ruhul amal. Kalau orang beriman, orang berislam dan Islamnya itu dilengkapi dengan iman dan imannya dilaksanakan dalam bentuk amal, dalam amalnya itu ada iman. Amal yang disertai dengan iman pasti di dalamnya ada ruhul ikhlas. Bertakwa dalam pengertian dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa meskipun sogoir. Meskipun sogoir. Kata takwa ini sebenarnya juga pertama kali di zaman sahabat menjadi misteri. Orang sekelas Sayyidina Umar itu bertanya kepada sahabat yang lain, "Ma makna takwa?" katanya. Umar aja gak paham. Nah, kemudian sahabat yang lain itu menjelaskan, takwa itu adalah seperti seakan-akan Anda berjalan di sebuah semak yang penuh duri dan Anda berhati-hati untuk tidak terkena durinya. Berhati-hati untuk tidak terkena duri dari semak-semak itu. Itulah takwa. Nah, duri itu kan masalah kecil. Bukan berhati-hati dari sebuah bencana alam yang begitu dahsyat, bukan. Duri. Maka dalam kehidupan, duri-duri kehidupan ini sebenarnya, ini banyak, tidak sesuatu yang dahsyat begitu. Ya, kalau apa namanya, sekelas zina itu la taqrabuz zina, sekelas mencuri la tasrik. Artinya ini perkara terlalu besar. Hal yang kecil-kecil yang Anda hindari, apalagi yang besar. Setiap hari itulah sebenarnya sebuah perbuatan takwa kepada Allah. Makanya kalau Anda betul-betul takut kepada Allah, Anda ikhlas kepada Allah, Anda taat kepada Allah, maka taatlah yang sesungguh-sungguhnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, sesungguh-sungguh takwa. Dan itu adalah perbuatan di luar dari perbuatan ritual. Nah,
Di mana relevansinya sholat? Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Mestinya orang yang sholat itu bertakwa. Tapi problemnya adalah tidak semua orang yang sholat itu membawa iman dan takwa. Dia sholat sebagai ritual. Kalau dia sertai sholatnya itu dengan ketakwaan, dengan keimanan, maka otomatis bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar.